Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zuhratun Nafiatur Rohmah, NPM 19081010067 dari Prodi Informatika Angkatan 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai dampak dari wabah pandemi COVID-19 dan hubungannya dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara di dunia saat ini tengah dilanda wabah pandemi yang kita kenal sebagai COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus jenis baru dari kelompok coronavirus. Virus ini menyerang saluran pernafasan hewan dan manusia dan menular melalui cairan yang berasal dari batuk dan bersin penderita, serta mampu bertahan untuk beberapa waktu di udara. Coronavirus jenis ini masih belum dapat ditemukan obatnya, di mana obat tersebut mampu menjamin kesembuhan penderita dengan persentase yang tinggi. COVID-19 berasal dari salah satu kota di Cina pada 2019 dan dalam waktu singkat menyebar ke negara-negara lain, salah satunya Indonesia. Di Indonesia sendiri, penyebaran COVID-19 dapat dibilang sangat cepat. Dilansir dari covid19.go.id, sejak awal masuknya virus ini ke Indonesia, dengan 2 penderita terkonfirmasi positif terjangkit pada 2 Maret 2020, hingga tanggal 1 Juni sudah tercatat sebanyak 26.940 pasien positif dengan 7.637 pasien sembuh, 1.641 meninggal, dan yang lainnya masih dalam pengawasan. Pertanyaannya, kenapa tingkat penyebaran virus corona di Indonesia sangat cepat? Jika kita telusuri, pemerintah Indonesia sudah menerapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai upaya dalam menangani COVID-19. Pemerintah menerapkan kebijakan seperti wajib memakai masker, physical distancing, hingga PSBB. Sejak awal muncul kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali, pemerintah melalui berbagai media komunikasi sudah menggalakkan masyarakat agar menggunakan masker ketika akan berinteraksi dengan orang lain dan ketika akan berpergian keluar rumah. Namun nyatanya, kebijakan ini tidak mampu membuat semua masyarakat mematuhinya. Masih banyak orang yang berpergian tanpa menggunakan masker, padahal sudah ada sanksi tegas yang akan diberikan kepada para pelanggar. Kurva penyebaran virus corona pun semakin meningkat secara signifikan. Himbauan untuk memakai masker, selain itu ada lagi pemerintah juga mengeluarkan kebijakan physical distancing, yaitu harus adanya jarak antar orang dalam suatu ruang dan waktu yang sama agar mengurangi kesenjangan fisik. Hal ini untuk meminimalisir penularan virus. Meski dianggap efektif untuk memutus tali rantai penyebaran virus, pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagian masyarakat masih abai akan keselamatan diri mereka dan orang lain, karena banyak dari mereka yang malah mendatangi tempat-tempat umum dan berpotensi menjadi sarang penyebaran virus dengan kemungkinan tinggi. Misalnya saja, pergi ke tempat perbelanjaan dan ikut berdesak-desakan dengan orang lain. Semakin tingginya tingkat penyebaran virus COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar pada beberapa wilayah di Indonesia, baik dalam provinsi maupun kabupaten kota dengan penyebaran COVID-19 yang tinggi. Penetapan PSBB ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 serta keputusan Presiden tentang kedaruratan kesehatan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Apa itu PSBB? Bersumber dari kompas.com, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona untuk mencegah kemungkinan penyebaran semakin meluas. Kebijakan ini membatasi kegiatan masyarakat yang melibatkan massa banyak, seperti meliburkan kegiatan perkantoran dan instansi, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan arus transportasi. Pembatasan dilakukan selama masa inkubasi virus corona terpanjang, yakni selama 14 hari, namun tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang jika penyebaran masih berlanjut. Dikutip dari tribunpalu.com, ada 4 provinsi dan 23 kabupaten kota yang sudah menerapkan PSBB di Indonesia.
Di Jawa Timur sendiri, Kota Surabaya sebagai salah satu wilayah dengan jumlah persebaran virus tertinggi sudah melakukan PSBB, disusul Kabupaten Sidoarjo, Gresik, dan Malang. Meskipun peraturan tentang PSBB sudah jelas, tetap saja masih banyak pihak-pihak yang melanggar. Kita masih seringkali menjumpai masalah pelanggaran PSBB di berbagai media komunikasi. Ketidaksadaran masyarakat yang masa bodoh dengan isu COVID-19 semakin memicu penyebaran virus. Kita ambil contoh misalnya Kota Surabaya yang sudah menerapkan PSBB hingga jilid ketiga. Namun nyatanya masih banyak ditemukan masyarakat yang melanggar, padahal sanksi yang diberikan pun sudah jelas. Tetapi masyarakat tetap tidak jera, membuat Surabaya menjadi penyumbang terbesar kasus positif COVID-19 di Jawa Timur dan menjadikan Jawa Timur provinsi dengan tingkat kasus tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, menyalip Jawa Barat yang menjadi daerah awal kasus COVID-19 di Indonesia. Dari beberapa ulasan di atas, hal yang dapat saya tarik dan simpulkan adalah bahwa penegakan hukum di Indonesia terkait dengan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk penanganan COVID-19 masih belum dapat dilakukan dengan maksimal. Masyarakat sebagai subjek hukum masih belum dapat menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Hal ini berdampak pada terhambatnya proses penanganan pandemi COVID-19 yang dapat dilihat dengan peningkatan jumlah penderita COVID-19 yang masih saja bertambah setiap harinya. Padahal pemerintah dan aparat penegak hukum sudah memberikan kebijakan-kebijakan, sanksi, di mana tim medis sebagai petugas garis depan juga sudah mengorbankan banyak hal termasuk keselamatan mereka sendiri, tetapi tidak dapat membuka pemikiran seluruh lapisan masyarakat untuk mematuhi dan menegakkan hukum yang sudah ada. Saran saya adalah untuk masyarakat, mari kita patuhi hukum yang ada karena semua itu adalah demi kebaikan kita sendiri. Mari kita ringankan tugas pemerintah, penegak hukum, dan pejuang garis depan sehingga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat cepat beraktivitas secara normal kembali. Nah, sedikit tambahan, saya ingin sedikit bertanya. Apa yang akan Anda lakukan ketika pandemi COVID-19 ini berakhir? Saya pribadi sudah menyusun beberapa agenda yang akan saya lakukan setelah semua ini berakhir. Misalnya saja saya akan pergi keluar kota, lalu kemudian menikmati keindahan alam, lalu jalan-jalan, kemudian pergi berkemah, kemudian mendaki, dan yang terakhir adalah saya akan kembali ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikan di kampus kita tercinta. Tetap semangat semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan saya yang menyinggung Anda. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.